Parkur Indonesia, dan wanita Indonesia sih. Karena kebanyakan parkur tuh cowok loh. Iya benar. Iya. Itu cowok-cowok. Makanya waktu gitu. dikasih tahu Lia terus dari komunitas parkur, gue kayak, hah dia tuh cewek ya? Hai Mi. Hai Tan, Hai Militan. Hai bintang tamu. Apa bintang tamu? Hai teman militan, itu sebutnya sobat militan. Oh, sobat militan. Iya. Sobat Oke. militan, sobat militan gitu. Hai Sobat Militan. Kita bertemu lagi di Militan Podcast. Yes. Sama Mimi dan Intan. Kita nggak pernah gini. Ada Lia juga. Oh jangan lupa jaga kesehatan. Iya. Kita juga udah ngikutin prokes juga. Jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, Yes. Jaga imun. menjaga imun betul. Jaga Kita ada sobat militan yang datang ke Studio Hype hari ini. Halo. Halo. Perkenalkan diri dong. Hai Sobat Militan, aku Lia dari komunitas Parkur Bekasi dan dari komunitas Bangun Kota. Banyak ya komunitasnya. Iya, dua komunitas yang menjadi satu gitu ya. Iya gitu. Nah itu tuh, gue tadi mau nanya, bangun kota apaan tuh bangun kota? Bangun Kota itu adalah komunitas di Bekasi yang mewadahi komunitas-komunitas lain di Bekasi. Jadi teman-teman komunitas-komunitas lain itu biasanya kan suka susah cari-cari link mau kemana gitu. Nah kita jadi satu wadah buat teman-teman komunitas biar kita bisa sinergi. Wah, gitu. seru banget. Nah Parkur Networkingnya Bekasi jadi juga banyak di dalam ya. Bangun Kota Oke, itu. oke. Ih, seru-seru. Ngomong-ngomong parkur, apaan sih tuh parkur? Pasti ada sobat militan yang belum tahu nih. Apa Apa tuh? tuh? Sama militan. Gak kayak gini, gue pernah denger sih parkur, tapi identiknya tuh parkur tuh yang lompat-lompat itu kan. Terus pas gue, hah cewek gitu. Makanya, wow, makanya kita ini spesial Hari Kartini Ya, kan. Kita pakai bener. kebaya nih rapi-rapi karena episode spesial Hari Kartini, terus mendatangkan seorang parkur Indonesia, Dan wanita. wanita Indonesia sih. Karena kebanyakan parkur tuh cowok loh. Iya benar. Iya. Itu cowok-cowok Makanya waktu gitu. dikasih tahu Lia terus dari komunitas parkur, gue kayak, hah dia tuh cewek ya? Oh yaudah deh, boleh nggak jadi narasumbernya militan, Cie? Iya. Jadi ya umumnya teman-teman semua tahu ya parkur itu adalah olahraga, bukan olahraga, justru kegiatan yang loncat-loncat. Loncat-loncat dari gedung, dari apa gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi parkur itu adalah seni berpindah tempat secara efektif dan efisien. Oh, seni berpindah tempat secara efektif dan efisien. Sip. Oke. Jadi kalau di luar negeri itu jatuhnya seni. Kalau di Indonesia kayak maling ya. Kayak maling lu ngapain? tapi bener loh, Iya. ada nggak tuh anggota parkur yang maling juga? Aduh parah gue pertanyaannya. Kalau itu aku nggak tahu ya. Tolong. Oke, tidak terlihat soalnya Iya, karena maling kan betul. pakai penutup gitu semuanya. Tapi kan Oke. gue bilang itu kayak olahraga nggak sih? Soalnya capek kan. Olahraga, iya. Karena itu seni halang rintang sih. Oke. Jadi kalau in real life-nya, kalau misalkan kita belajar parkour tuh kita bisa meminimalisir cedera pada saat kita melewati halang rintang. Misalkan ada kebakaran dari lantai 4. Kita tuh kan biasanya kan cuman kalau iya, kebakaran iya. kita asumsinya adalah langsung lewat tangga. Sementara kalau 100 orangnya kan kalau lewat tangga semuanya nggak kebakalan kebagian dong. Jadi kan kita udah kalau udah tahu basicnya udah kayak oh mungkin gue bisa buka jendela terus loncat dari apa gitu, megang apa kayak gitu-gitu. Itu kan itu bisa dipelajari di parkour. Ih, seru banget. Ya sih kalau buat kebakaran penting juga ternyata ya. Iya. Kita kayak Bedanya sama free running apa ya? Iya, free running apa? free running bedanya tuh apa? Sama parkour bedanya? Gue lupa. Gak apa-apa sih, maksudnya Gak apa-apa. Ya, Karena kan dia bidangnya parkour. iya dia juga. parkour, jangan ditanya yang lain kalau gitu. Sebenarnya sih sama free running. Kalau dulu ya yang pernah aku pelajarin kalau aku nggak salah free running itu sebenarnya sama parkour. Cuma parkour ada trik-triknya lagi yang lain gitu. Kalau free run tuh emang cuman kayak free run aja. Kalau parkour kan ada lo belajar rolling, ada lo belajar bukan rolling, maksudnya kayak backflip. Ada trik-triknya gitu loh. Kalau free run ya cuman lo melewati halang rintang aja gitu loh. Oke. benar-benar. Kan ini gue sekarang nanya agak lebih ini ya, maksudnya karena Kartini nih kan cewek gitu. iya. Terus lo di komunitas parkour gitu ada cewek-ceweknya juga? Ada. Lo salah satunya? Iya, saya salah satunya dan sebenarnya sih banyak sih, nggak banyak cuman kayak persentasinya memang 1:3 sih. Oke. Kebanyakan cowok gitu ya. Iya, betul. Terus kalian ini para wanita-wanita ini melakukan kegiatan yang sama-sama laki-laki kan biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang kayak gitu kan kayak ada pemanasannya gitu dengan yang sama dengan yang laki-laki atau beda. Atau gimana? Sebenarnya sih semuanya sama.
Oke. Semuanya sama dan gak ada yang dibedain. Jadi kalau teman-teman dari parkour yang cowok mungkin latihannya langsung ke tanah, ya yang cewek juga langsung ke tanah. Oke. Nggak ada pakai yang cewek dipakai matras gitu, nggak ada. Cuma memang porsinya aja. Kalau misalkan yang cewek belajar backflipnya nanti kita kuatin dulu core-nya, kuatin dulu apanya gitu. Kalau yang cowok kan baru datang udah belajar flip karena kan mereka dari sisi apa ya, biasanya mentalnya lebih berani gitu kan. Dari fisiknya juga lebih oke gitu kan. Kalau perempuan biasanya lebih buat nyoba tuh mentalnya masih takut. Jadi nanti dulu. Jadi ada step-stepnya sih kalau di parkour itu. Oke, apalagi kalau perempuan gitu ya. Tapi bukan berarti cewek nggak bisa parkour. Asik. Banyak banget kok. Bahkan teman-teman aku yang perempuan yang jadi stuntman. Nah itu aku mau nanya ke situ banyak juga. banget. Aku mau nanya ke situ juga. Berarti cewek-cewek yang stuntman itu rata-rata parkour juga ya berarti ya? Tergantung sih, ada yang stuntman bela diri. Kalau yang teman-teman parkour ada juga sih beberapa. Dan itu bahkan sampai detik hari ini kalau aku nggak salah koreksi, itu ada yang lagi bertanding di luar. Ada yang lagi ikut kejuaraan di luar sama luar negeri gitu loh. Jadi kita emang udah mau masuk ke internasional si parkour Indonesia ini gitu. Dan itu cewek ada perwakilannya dari Indonesia dan itu dari Bekasi. Wih, anak Bekasi emang luar biasa Anak nih. Bekesong. Emang mentalnya emang mental. Ini banget apa namanya? Karena jauh. Mental bawa trio. Iya dah, emang anak Bekasi aja. Iya, gue tuh penasaran deh. Maksudnya sih selain penasaran sama parkour ya, sama si perempuan-perempuan di parkour ini juga. Kalau kan banyak ya kayak misalnya kalau silat kayak gitu-gitu kan tomboy kayak gitu. Cewek-cewek parkour dandannya gimana? Soalnya gue ngeliat lu kayak, ini cewek parkour. Tapi dia dong dia modis ya kan. Dan lu pas lagi parkour itu udah pakai kerudungan atau belum? Udah. Lo ada videonya nggak sih? Gue tuh sampai sekarang kayak ngebayangin, masih bingung ini parkournya gimana lo saat Kalau tampilkan gitu tampilkan. Kenapa ada adegan yang kayak tuh kebuka nggak, terbang nggak tuh kerudungan lo, apa gimana itu? Enggak sih, ya itu kan kayak pinter-pinter kita ya sebagai perempuan kan triknya gimana gitu kan. Makanya dia fashionable sekali dong, lihat dong. Makanya gue tapi bener deh, gue tuh kalau udah yang kayak ada perempuan di dunia laki-laki itu identiknya sama kayak dia tuh tomboy gitu. Karena kan gue geologis gitu kan, gue sekolah geologi gitu. Nah dulu gue waktu gue jadi geologis tuh kayaknya gue risih kalau misalnya gue tuh kayak gitu ya? Iya risih kalau gue harus feminim. Tapi memang ada sih teman gue yang make upan kayak gitu-gitu. Cuman gue kayak yang aduh gue kalau misalnya dan laki-laki tuh gue make upan terus gue kayak kayaknya tuh kelihatan kalau tampil sendiri tuh kayak malah jadi kayak apa ya? Gue sih nggak nyaman gitu. Nah, apa kalau teman-teman parkour sendiri gimana tuh? Kalian nggak nyaman gue waktu dulu ya. Kalau sekarang sih gue kayak udah gitu, cuek aja gitu. Kalau di teman-teman kalau kita sih sebenarnya emang aku mewakili perasaan perempuan ya. Coba korek nih. Kalau aku ada yang salah tolong dikoreksi teman-teman perempuan. Jadi emang sama sih sebenarnya agak-agak risih juga karena kan kita ngelakuin hal-hal kayak misalkan kita push up atau kita olahraga apa, loncat apa dibantu sama cowok, kadang-kadang dibantu dipegangin bokongnya atau dibantu apa, emang agak risih juga sih gitu. Cuman balik lagi ini kan ngomonginnya masalah profesional ya, ngomonginnya masalah olahraga, kita sama aja kayak kita ngomongin masalah dokter gitu loh. Kalau lagi dokter kandungan, dokter rahim isinya dokternya cowok, ya udahlah ya itu ngomongin masalah beda ini lagi gitu loh. Jadi ya udah akhirnya kita sudah mulai terbiasa sama yang kayak gitu. Tapi kalau dandan sendiri teman-teman parkour biasa aja. Biasa aja. Ya ada yang feminim, ada yang tomboy gitu juga ya. Oke. Ada yang kalau misalkan itu pakai kaosnya gombrong-gombrong, ada yang pakai celana pendek, ada yang ya pokoknya beda-beda sih tapi emang tergantung beneran udah nggak itu sendiri aja ya berarti. Udah nggak identik sama yang harus maco banget gitu. Iya maksudnya tomboy banget atau apa gitu. Ya sekarang udah nggak terlalu gitu lagi sih ya. Keren ya emangnya ceweknya. Cewek tuh bisa ngapain aja nih. Iya, semua kan? bisa Keren, kan. semua Parkour bisa, bela diri bisa, mau ngapain bisa. Semua bisa. Coba. Jadi kalau cewek-cewek di luar sana militan yang masih aduh gue nggak bisa atau terbentur karena gue cewek nih bisa ngapain aja sih. Lu jangan merendahkan ibu kita Kartini lah, udah capek-capek lu masih minder aja karena aku perempuan. Gue tersindir dong kan, gue pernah ada di posisi minder ada di antara laki-laki itu. Parkour aja bisa Iya benar-benar. Soalnya tuh dulu gue juga jadi sebelum itu gue juga suka naik gunung sama waktu zaman SMA gitu. Nah itu gue juga suka kayak nggak enak aja sih, kayak maksudnya ada di lingkungan laki-laki tuh suka ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi ya kayaknya gue perlu ngasih tahu ke anak-anak gue perempuan ya nggak perlu nggak nyaman lah, nggak perlu lo kayak mama gitu banyak ngenaknya.
Yang dia aja awal parkour udah pakai kerudung, berarti kan dia nyaman gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tuh nggak ada halangan, mau lo mau cewek lo bisa ngapain aja. Lo mau berkerudungan, lo mau bercadar, Justru mungkin. malah Iya. laki-laki yang harusnya minder sama kita ya. Mereka nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan cuy. Aduh. Kita bisa take over semua kerjaan cowok ya. Iya benar, cowok yang nggak bisa malah Maaf ya melahirkan cowok-cowok. Terus gitu mereka kayak Cowok-cowok. bener juga ya. Mereka jadi insecure abis itu. Gak apa-apa, sekali-sekali kita harus bikin mereka insecure. Iya, iya. Selama ini soalnya kan cewek-cewek yang suka dibikin insecure sama Sampai ada cowok-cowok ya. lagunya wanita dijajah pria sejak dulu katanya. Iya, udah gak ada Sejak lagi. dulu itu kayak emosionalnya keluar banget Bu. Sekarang kita yang jajah laki-laki lo. Banyak wanita independen sekarang. Iya betul, betul banget. Tapi lo sendiri sekarang masih aktif di parkour nggak atau gimana? Kalau aku sih sekarang udah cuman ngurusin komunitasnya aja sih di balik layar lah. Tapi teman-teman Bekasi yang cewek-cewek di parkour juga masih ada dong. Masih. Yeay. Justru sekarang tuh banyak banget dicari sama, kalau ini kan kita kaitannya sama dunia entertain ya. Iya. Gitu. Karena kan hubungannya nanti itu tadi jadi stuntman apa segala macam. Dan justru di dunia entertain tuh sekarang lagi banyak banget dicari Cewek-cewek cewek. perkasa. Cewek-cewek Karena jarang banget kan orang-orang itu, dan justru jadi peluang nih buat teman-teman cewek. Jadi kayak lo bisa ketika lo bisa lo pasti akan dicari gitu loh. Iya, Aku aja iya, bahkan kayak benar. sempat masih ditawarin, Mbak mau nggak sih, cuman aku bilang aku sudah berhenti, mohon maaf. Kenapa? Tapi tuh? apa yang lo kenapa memutuskan lo berhenti? tuh berhenti? Ya itu sih Cedera atau apa? enggak ya, sih, tetep. cuman dari orang tua aja sih. Oh, kayak oke. agak berbahaya kalau perempuan dilanjutin gitu. Aku Oke, dulu sih oke. sempat mau diajarin kayak backflip apa segala macam, udah sampai fase itu. Cuman ya itu tadi dari orang tua bilang udah deh kayaknya Mbak jangan dilanjutin. Nurut orang tua gitu. aja pokoknya emang Mi. Ya perempuan kan suruh begitu. Nurut baik. Enggak, tapi kita kan sebagai udah orang tua tuh maksudnya harusnya bisa aja ngebebasin anak selama dia tuh bertanggung jawab Iya. dan bisa Tapi memilih. susah say, parenting zaman dulu tuh nggak begitu. Iya, kan kita udah sekarang maksudnya. Makanya kita sebagai orang wanita yang sekarang Betul. nggak boleh lagi nih ada Nggak boleh generasi-generasi lagi, betul. yang tertindas. Pokoknya intinya apapun pilihannya itu tanggung jawabnya dan harus bisa selama berani. masih positif Iya, nggak sih, harusnya betul. kayak lu bisa bertanggung jawab sendiri lu sendiri, ya udahlah ya, Iya, feel betul. free gitu. Tapi lu sebenarnya hati lu yang pengen berhenti apa gimana nih? masih pengen coba lagi. Oke. Ayo Sih coba lagi sebenarnya. Berarti bisa dinego kali orang Bisa tuanya. dinego ya. Ya kan? Cari nego kali, masih kalau hati masih pengen. Iya. Masih pengen betul. coba lagi, makanya sampai sekarang masih di parkour. Kayak gue udah 5 tahun deh di komunitas parkour. itu. Wah, asik, Udah asik, lama seru. banget, jadi Berapa banyak teman-teman yang terdaftar ya maksudnya di komunitas parkour Indonesia di kalau komunitas parkour pakai Bekasi sekarang? database, aku pegang database itu udah sekitar ada 300 orang. Tapi kan yang namanya komunitas silih berganti Iya, ya gitu kan. Itu yang di Bekasi ya. Itu yang di Bekasi. Wow, Itu tapi udah emang 5 Bekasi tahun luas ya. banget juga sih. Dalam 5 tahun ini. Wow, keren. Latihannya di mana? Nah, gue soalnya mau ngajakin anak-anak cewek gue nih jadi parkour. Gimana tuh di mana latihannya kan jarang banget ada. Di mana dan dari umur berapa bisa latihan? Dari umur berapa? Dari aku tuh dulu ngajarin anak-anak parkour dari umur 5 tahun udah ada. Oke, Dulu kan berarti kita tahun latihan depan di Yuna. GOR ya. Langsung gitu. Dulu kita latihan di GOR, GOR di GOR, Bekasi. oh, GOR Bekasi, Nah, oke. itu kan lebih kayak banyak orang yang dateng gitu kan. Ada anak kecil yang ngeliatin kita lagi loncat-loncat terus Pengen dia pengen ikutan. ikutan Iya, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. itu dari umur 5 tahun. Nah, sekarang kita pindah ke Harapan Indah. Iya, lebih jauh dong. Jadi Bekasi tuh punya parkour park pertama se-Jawa Barat di Harapan Indah. Jadi ntar dulu, ini yang bikin gue. RK berarti ya? Yang bikin siapa nih? Yang bikin? Yang bikin tim dari parkour Bekasi, kebetulan Oh, aku oke, juga oke. bagian tim negosiasi di dalam Iya, situ iya. Di gitu. harapannya di sebelah mananya tuh? Deket Di apanya? kita masuk Harapan Indah di sebelah kiri jalan itu pas deket KFC sih. Oh, iya tahu. Nah itu pindah ke situ, semenjak kita pindah ke situ jadi sekarang sih yang ikutan udah nggak terlalu kecil-kecil banget gitu anak-anak kayak jadi oke. udah agak sedang-sedang. Tapi udah bisa dilatih ya mulai 5 tahun itu karena Bisa. udah bisa ngikutin instruksi itu tadi ya. Karena parkour itu kan bukan berarti kayak melulu harus lu loncat-loncat, harus backflip, harus apa gitu kan. Lu belajar rolling, belajar gimana Dengan caranya teknik landing yang benar safety, gitu ya. Oke, iya, oke. gitu Itu kan. landing tuh perlu banget ya kalau nggak kaki kita Iya, sakit iya, gitu ya. benar. Itu kan udah masuk ke teknik parkour. Nah itu betul, makanya kayak harus itu kan hal-hal kayak gitu, hal-hal yang sebenarnya dipelajari sama semua orang harusnya dari kecil gitu. Iya. Karena kita kalau nggak pemanasan atau kita landingnya nggak pas, kaki suka kecengklak nanti sakit ya. Iya. Kayak Tapi gitu-gitu. bener sih, kayaknya tahun depan Yuna akan gue ajak ke situ tuh. Terus langsung gitu. Harapan Mama Indah- abis, Harapan mama Indah abis rumah seperti gue, biasa. harapan Indah deket rumah gue, tinggal nyampe gue. Enggak, soalnya seru aja sih kalau gue tuh sekarang kayak maksudnya pengen banget memaparkan anak-anak gue dengan apa ya, skill lain lah selain sekolah dan belajar gitu kan. Makin banyak skill, makin mereka bisa hidup dengan baik dan layak nantinya gitu loh. Karena
ya sekarang sekolah doang nggak ada skill lain juga. Betul, penting banget Iya, nggak sih akan itu? sulit juga gitu. Makanya dorong lah anak-anak untuk melakukan Ikutin aja hal-hal semuanya yang hal-hal nanti yang dia akan milih dan ngerasa nyamannya di mana, nanti dia akan milih sendiri juga gitu. Nggak melulu Tapi harus les matematika. iya atau betul apa gitu ya. Makanya yang penting, pokoknya yang penting kita dukung usaha yang positif, yang pokoknya yang pilihan-pilihan yang positif didukung gitu. Dan Seru banget sih. itu sih menanamkan anak-anak gadis kita Mi, Yes, Anak-anak yes. gadis ya kan? Iya kan, untuk tidak ada batasan kalian untuk Menjadi wanita. jadi apa aja bisa. Apa aja pokoknya. Kalau misalnya bilang nggak bisa, malu sama Ibu Kartini ya Mi. Lalu sama Ibu Kartini udah ngajarin semua orang sekolah, dia bisa sekolah, Ya, dia betul. Dia memperjuangkan, mengusahakan kita cewek-cewek supaya bisa melakukan setara dengan yang laki-laki lakukan. Yes, benar. Wah asik banget sih Lia. Coba gue tahu parkour dari zaman dulu. Itu langsung Udah bisa nih. Gitu kan. Pasti gue lebih jago nih ngangkat 3 anak sekaligus pasti. Beli galon gak usah buka pintu, langsung dari atas kutun. Gimana? Serem juga ya gue kalau beneran kayak Kan soalnya tadi lo bilang seni berpindah secara Yes, efisien. yes, yes. Nah untuk mama-mama kayak kita itu efisiensi itu penting banget. Oh, iya ya. Gitu. Tapi kalau anak ABG seru juga tuh buat ke tempat pacarnya. Diam-diam loncat. Atau kabur menutup itu mah nggak boleh. Oh iya. Udah di jendela. Lupa niatnya. Lupa niatnya. Tolong ini jangan didengar, tolong ini disensor nanti jadi Coba trik ini. dia gemes itu bukan contoh yang baik ya. Ini emang kakak yang ini emang badung banget dari dulu sih kayak gitu. Ngasih kalau ABG kan. Bisa. Bener juga sih. Lu kenapa ngasih ide itu sih? Inilah kenapa di Indonesia parkour itu sangat dipandang sebelah mata karena pemanfaatannya itu seperti ini. Jadinya tuh bukan ke positif tapi ke negatif gitu ya. itu dia. Oke, tapi seru sih beneran. Apa namanya? Mudah-mudahan teman-teman parkour Bekasi tambah banyak, jadi bisa menularkan positif-positifnya dari parkour gitu ya. Dan cewek-ceweknya juga tambah banyak, jadi yang mau tetap gue menekankan cewek-cewek kan. Cewek banyak biar Girl keren aja power, gitu, ha-ha. cewek bisa parkour. Aduh gila. Iya. Kayak ada nilai plus tuh. Nilai plus. Bisa buat gaya cowok juga gitu kan. Jangan sedih nanti banyak duit ya pasti. Oh, itu mah gak bakal sedih. Bisa jadi stuntman tadi tuh ya. Iya. Iya benar-benar. Iya. Tapi ada nggak stuntman yang udah terkenal banget cewek? Tahu nggak siapa? Dari parkour. Dari parkour Indonesia atau parkour luar gitu yang jadi istilahnya idola lo lah gitu. Lo mengidolakan siapa cewek parkour gitu? Kalau di Indonesia sih belum ada sih. Oke. Lo yang paling keren tetap Enggak ya. lah, gue gak bisa apa-apa. Bener loh Indonesia jarang banget. Nggak ada, belum ada. Terus kalau yang di luar siapa? Kalau yang di luar, aduh gue lupa namanya siapa ya. Ini boleh nyontek dulu gak sih? Gak usah deh ya. Udah pokoknya ada, cuma gue lupa. Oke, cuma ada tapi lupa gitu ya. Tapi parkour tuh kurang Kurang orang tahu di didengar. Indonesia. Iya. Gue juga itu tahu dia. parkour gara-gara suami Gisit kan break dance. Terus nggak tahu ya, tapi dia tertarik juga terus ngeliatin video-video parkour itu ngapain sih orang lompat? Iya, awalnya juga gue pertama kali lihat parkour kayak orang bule tuh Ngapain sih Ngapain orang sih? nggak Loncat, jelas loncat banget gitu ya. lompat-lompat. Ini namanya parkour, dia kasih tau gitu. Oh oke, makanya waktu pasti kasih tau lihat dari parkour. Oh berarti yang lompat-lompat itu ya, wow gitu. ada nggak sih yang tahap latihannya sampai kayak yang di luar-luar gitu dari gedung ke gedung gitu? Kemarin yang viral tau gak sih? Yang kemarin baru ditegur sama kepolisian. Pokoknya viral, waktu itu teman aku sempat viral. Karena dia loncat di jalan tol. Oh my god. Jadi dari jalan tol loncat ke bawah gitu. Dia lagi latihan sih sebenarnya gitu. Oh oke. Ke bawah kemana itu? Ke bawah tuh di bawah ada kayak kontainer gitu. Nanti aku kasih lihat videonya. Di sebelah sini ada. Oh yang kayak di Coba lihat di wanita. Oh yang kayak di luar-luar kan suka kayak dari ini ada jalan tol terus atasnya ada jembatan terus dia loncat ke bawah kontainer gitu ya. Terus Iya, kontainernya ha. jalan tapi dia loncat Enggak. Kontainernya nggak jalan ini. Kalau di luar negeri ya gitu. Kalau di sini enggak. Kayaknya kalau gitu kayak lebih viral lagi Mi kayaknya Mi. Belum die hard. Belum. Banyak sih kalau di Indonesia sebenarnya yang tapi memang nggak terlalu banyak karena memang kan masih dianggapnya tabu ya sama Tabu, orang-orang bener-bener. gitu kan, Apalagi apalagi di atas polisi gitu ngeliat ya. kayak gitu udah kayak turun mas ngapain di situ gitu kan. Oh iya ya, terus ya itu tadi identik sama maling gak sih? Lompat-lompat lo Karena ngapain? gedung mungkin sama yang punya gedung. Iya Baju gitu. loncat, iya bener. Aduh kasihan ya teman-teman parlu, maksudnya gak kayak gitu loh padahal ya. Dapat izinnya masih susah sih kalau untuk di Indonesia itu. Oke, Kalau oke. di luar negeri kan kayak lu udah, dan memang struktur bangunannya juga mendukung buat teman-teman latihan bener. kayak Iya, gitu iya, kan. iya, Mereka bener, berundak gitu kan. Kalau di Jelas Indonesia kan gitu ya. lu loncatin genteng orang diomelin sama orangnya bocor mas gitu kan. Iya. Itu dia adalah Gentengnya asbes doang. Gitu dia. Jadi emang pentingnya mengedukasi orang-orang juga supaya ngelihat parkour tuh jadi ya ini tuh seni itu Olahraga tadi seni gitu ya. apa namanya seni
berpindah Berpindah tempat tempat. secara efisien tuh ya emang harus dilatih dan dipelajari juga. Ini tuh juga gitu. PR juga sih dari teman-teman buat teman-teman parkour Indonesia buat Mengedukasi orang-orang ya. bahwa parkour itu nggak selamanya negatif. Kayak Iya, kemarin betul, tuh ada kasus temanku daerah rumahnya kebakaran. Beneran daerah rumahnya dia kebakaran. Terus ada beberapa orang yang masih terjebak di dalamnya. Terus mereka akhirnya dia kayak berani gitu loh buat naik ke dalam buat ngebantuin yang masih kejebak di situ. Tapi orang-orang panik ya, takut ya Iya, malahan ya. orang panik, tapi dia udah biasa ya karena memang itu yang biasa dia lakukan Di latihan gitu. Dia itu itu di ya. lantai 2 dan memang dia kan ya tinggal manjat aja gitu loh. Cila kalau anak parkour bener tinggal manjat aja. Manjat aja kalau kita kan Iya gitu kan. Sebenarnya kan kalau misalkan itu lo harus nungguin pemadam kebakaran dulu buat datang Aduh, ngambil lama tangga kan. dulu Iya, kan nggak iya, iya, kelar-kelar gitu bener-bener. kan. Kalau kita bisa sendiri kan paling enggak kita bisa menolong orang banyak gitu. Makanya pikirannya jangan nggak melulu tentang hal yang negatif gitu loh Pak, Bu, tolong. Iya, tolong. Ini parkour ini ternyata beneran bermanfaat tolong gitu Pak, ya. Bu, dari Lia boleh diizinin lagi. Parkur lagi lah, tolong Bu. Pak. Paling nggak dia bisa menyelamatkan kalau ada kebakaran. Jadi nyumpain kebakaran habis itu gitu. Kalau ada kebakaran kan di calling bisa bantuin. Kalau misalnya ada baby atau terjebak kita bisa ini dong ya. Angkat langsung tuh. Tapi paling nggak untuk yang simple aja harusnya orang-orang Indonesia tuh bisa apa gitu. Maksudnya untuk yang kan kayak gue sama Mimi nih kalau untuk belajar parkour di usia kita ya, kayak udah nggak mungkin. Paling nggak apa gitu supaya bisa paling nggak kalau lompat mendarat dengan baik tuh minimal ada apa sih yang paling simple gitu maksudnya. Landing, rolling, vaulting itu kan teknik dasarnya. Oke. Landing supaya rolling, kita vaulting. landingnya juga Bener nggak gitu ya. cedera dari lutut, dari kaki juga nggak kenapa-napa. Terus rolling juga biar rollingnya lo bener nggak bikin kecengklak di kepala gitu kan. Vaulting biar bisa kalau misalkan ada yang apa sih halangan rintangan yang tinggi lo bisa loncatin itu. muter gitu. Sebenarnya Sini, itu sih. siap latihan nggak Mi? Wah, siap kasur. Sah. Beda lagi. Loncat doang kalau gue. Landing sih, landing itu Landing penting ya, sih penting supaya ya, lo oke, dari mau dari lantai berapa, maksudnya kayak bukan dari ketinggian beberapa meter lo masih kayak safety gitu loh. Iya sih benar-benar. Abis ini kita latihan karena episode ini sudah di dekade udah lewat katanya gitu. Jadi pesannya adalah buat para perempuan-perempuan di luar sana yang mau melakukan sesuatu yang kira-kira ini tuh wilayahnya laki-laki, udah nggak ada lagi kayak gitu. Lo udah bisa semuanya pokoknya. Maju sayang semuanya. Maju sayang. Maju sayang. Kesetaraan gender Tetap sekarang. semangat, Cia. Malu sama ibu kita Kartini. Malu sama ibu kita Kartini. Maju sayang, semuanya bisa. Mau Iya, ngapain jadi betul. kuli bangunan perempuan juga ada sayang. Juga ada, Iya. bisa. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin di dunia Yes, ini ya kan yes. kalau kalian mau usaha. Dan buat laki-laki siap-siap insecure ya, cewek-cewek udah bisa ngapa-ngapain nih. Cia. Semuanya bisa. Parkur bentar lagi, parkur Bekasi banyak yang daftar nih cewek-cewek. Iya. Ya udah, terima kasih banyak sudah mendengarkan kami bertiga. Lia makasih ya udah Ya, main ke sini. sama-sama. Terima kasih, Mudah-mudahan Mbak teman-teman Mimi, parkour Mbak bertambah Intan. terus. Iya, biar bisa ngajarin teman-teman yang lain, mengedukasi teman-teman yang lain. Terus Terus semoga nggak tabu lagi di Indonesia. iya betul. parkurnya. Mm-mm. Dan jangan lupa follow Instagram kita di ini Militan Podcast Double L, dan jangan lupa juga tonton YouTube channel kita di Hypespace, dan juga lupa di podme.id. Yeay, sampai ketemu lagi teman-teman. Sobat Militan. Bye Mi. Bye Tan. Bye Lia. Bye-bye. Bye.